warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari CGP Angkatan 10 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Sutrisno dan juga pengajar praktek kami adalah Ibu Diani dan Ibu Dwi Hidayati. Dan pada saat ini saya Edo, saya Aini, saya Nurul. Kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik untuk tahap ini dan selamat menyaksikan. Bye. Assalamualaikum Bu Nuraini. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Buat Bu Nur, hari ini akan melakukan coaching ya? Iya. Sebelumnya, pertama-tama saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian hari ini ketika Ibu melakukan coaching nanti. Terus saya akan mengamati antara Ibu dan coachnya dan sejauh mana nanti penilaiannya. Terus bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan, apakah sudah berbobot atau belum. Terus saya juga akan mengamati bagaimana coach merespon pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Dan jangan lupa Bu, nanti kalau melakukan proses coaching, tolong ingat tentang prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Di sini kira-kira potensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini, yang pertama yaitu mungkin saya ingin dalam proses coaching ini saya bisa hadir penuh untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching nanti. Kemudian juga saya ingin menjadi pendengar yang aktif di dalam coaching nanti juga. Dan juga saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Terus kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan dari 3 yang tadi disebutkan itu? Yang paling saya ingin kembangkan yaitu kompetensi yang ketiga ya, di mana saya mungkin ingin mengembangkan bagaimana saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coach yang akan saya coaching. Terus Bu, indikator yang Ibu inginkan itu seperti apa dalam proses coaching hari ini? Indikator yang ingin saya dapatkan hari ini ya, saya harapkan saya bisa menggali potensi coaching, kemudian dimana mungkin nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu. Semoga proses coaching hari ini berjalan lancar ya Bu ya. Cukup sekian observasinya, silakan dilanjut. Halo, selamat pagi Pak Edo. Pagi Bu Nuraini. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali Bu Nuraini, hari ini saya. Iya, kelihatan fresh. Iya, kebetulan tadi habis perjalanan jauh. Oh gitu. Iya, lumayan sih, rumah saya di Cipondo. Baik nih Pak Edo nih, Iya. hari ini ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Nur, tapi sebelumnya saya mau terima kasih dulu ya buat waktunya Bu Nur. Kemarin kan saya minta kita janjian hari ini nih, Iya. buat supaya ada yang mau saya obrolin sebenarnya itu. Dan ini sih sebenarnya nggak jauh ya, artinya dari profesi saya sebagai guru gitu Bu Nur. Dan kadang-kadang ini suka saya pikirkan sendiri gitu Bu Nur. Saya suka bikin gimana caranya, tapi kayaknya makanya kemarin saya berpikir-pikir, apa saya coba minta bantuan, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Nur nih. Bu Nur kan kebetulan kita kan ya deketan lah gitu ya. Nah ini yang saya ngobrolin tentang kondisi pas saya ini mengajar setelah pelajaran PJOK Bu Nur gitu. Oh gitu. Jadi Bapak hari ini ingin membicarakan tentang bagaimana menangani siswa yang setelah mapel PJOK seperti itu? Betul Bu Nur. Oke, Gitu. baik. Kalau seperti itu nanti kira-kira apa sih sebenarnya yang ingin Bapak dapatkan sebenarnya untuk bisa dalam coaching? Ini Bu Nur yang saya ingin dapatkan nanti dari coaching ini adalah saya nanti menginginkan bahwa setiap pembelajaran saya
event itu atau setelah dari pembelajaran HJOK, anak-anak tuh bisa belajar sebagaimana mestinya gitu. Artinya mereka bisa fokus, bisa mengkonsentrasi dengan baik, dan apapun penyampaian materi yang saya berikan, mereka itu bisa menangkapnya gitu. Mereka bisa berproses di dalamnya dengan baik. Itu sih yang saya pengen harapkan ya dari pertemuan percakapan kita di hari ini. Gitu. Baik, jadi kalau bisa saya ambil, Bapak ingin anak-anak tuh pada saat belajar Bapak itu lebih fokus, Iya, gitu ya, lebih tertib ya, lebih Betul fresh lagi sekali. mengikuti Iya. pelajaran. Baik. Kalau misalkan nih Pak, dari yang sekarang Bapak sudah temukan di kelas seperti itu setelah pelajaran PJOK, seperti apa sih kondisinya gitu di anak-anak itu? Jadi begini Bu Nur ya, kondisi yang selama ini yang saya hadapi adalah pada waktu pergantian pelajaran PJOK ini, seringkali saya mendapati anak-anak tuh kurang siap. Mereka ada yang masih harus ganti baju, bahkan ada yang mau izin, Pak saya ke kantin dulu Pak. Gitu. Bahkan ada yang, Pak saya mau ke toilet dulu, saya tadi kebelet lupa ini lupa itu. Dan banyak hal-hal yang itu mengganggu saya, padahal saya udah di kelas dan itu sudah jam saya, seharusnya sudah mulai. Bahkan kadang-kadang ya saya karena sering menghadapi situasi seperti itu, saya kadang-kadang ya udah saya duduk-duduk dulu di kelas, paling juga nanti masih belum ngapa-ngapain, belum siap gitu. Jadi itu saya duduk aja sampai 5 menitan lah ya di kelas itu, sampai ada teman, masuk kelas, masuk kelas. Gitu. Jadi apa akhirnya apa tuh namanya, bagaimana tuh kondisi? Jadi waktu saya sudah, yaudah saya masuk kelas kan, masuk kelas tetap masih kondisi belum mereka siap. Akhirnya ya sudah, yaudah silakan anak-anak silakan melakukan ini, dan akhirnya pas mereka sudah duduk semua, mereka masih ada yang kipas-kipas. Iya, ada yang dengan begini-gini gerah-gerahan begitu kan ya, namanya anak-anak cowok apalagi ya. Ya nggak anak cowok sih, anak cewek juga begitu ya. Maksudnya saya akhirnya udah saya bilang yaudah saya langsung kan, saya takutnya ketinggalan materi nih Bu ya. Akhirnya yaudah saya langsung aja, anak-anak silakan buka ini, apalagi kan mengajar budaya. Jadi saya butuh juga fokus, apalagi praktek-praktek yang dalam mengolah vokal. Nanti mereka juga fokus dalam membaca notasi. Banyak sih yang nanti saya mau coba berikan kepada mereka. Nah itu yang saya hadapi Bu Nur. Jadi selama ini kondisi pergantian jam yang saya alami ini tidak efisien lah begitu Bu Nur. Nah, dalam kondisi yang seperti itu yang Bapak gambarkan tadi, selama ini Bapak bagaimana menanganinya untuk sementara ini? Ya selama ini saya menanganinya dengan ya seadanya aja. Artinya ya udah sebagaimana mereka udah saya lihat siap, ya udah baru saya masuk pembelajaran gitu. Tapi ya saya lihat tidak berjalan efektif itu Bu Nur, dan kadang-kadang jadi malah karena saya lebih fokus ke materi itu, kadang-kadang ada yang lagi tidur, jadi karena kecapean ya Bu Nur, dia habis olahraga kan, mungkin dia ketiduran, jadi tidur. Jadi kadang-kadang saya suka datang ke belakang, tolong fokus, saya mengingatkan aja gitu sih Bu. Jadi untuk sejauh ini hanya Bapak menunggu siap anak tersebut untuk mengikuti pelajaran Bapak. Kalau dari usaha yang sudah Bapak lakukan ya, itu menurut Bapak apakah sudah maksimal, atau dari misalkan nih ada range 1 sampai dengan 10, usaha Bapak yang sudah lakukan itu kira-kira gimana? Kalau saya bisa nilai masih paling di 6 ya. Di 6 Artinya ya. masih di range 6, karena ya itu tadi kondisi begitu. Nah ini yang saya mau coba bicarakan dengan Bu Nur gitu. Ketika kondisi di 6 ini kondisinya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Betul sekali. Nah, untuk supaya mencapai apa yang Bapak inginkan, kira-kira di range berapa supaya ada peningkatan? Paling kalau saya sih pengen targetnya itu ya paling tidak ada di 8 lah ya, paling tidak di 8, syukur-syukur bisa mencapai 9 begitu Bu Nur. Ya jadi nanti supaya lagi nanti saya melihat dengan nilai tadi, dengan target tadi itu, saya juga udah langsung punya apa namanya, kalau dibilang kepuasan lah, bahwa materi yang saya ajarkan itu anak-anak bisa memahami dengan baik seperti itu. Baik. Kalau ingin mencapai dari 6 ke 8 tadi Pak, ya adakah rencana-rencana yang mungkin Bapak sudah pikirkan atau yang bisa Bapak lakukan ke depannya? Kalau rencana
begini ya Bu Nur, kebetulan juga saya memang ini Bu Nur syukur sekali nih saya ini ya Bu Nur nanyain begini rencananya yang saya akan laksanakan. Jadi rencana yang saya laksanakan mungkin saya akan pertama sih secara ini saya coba nanti berkomunikasi dulu nih sama guru olahraganya bagaimana nih ya untuk pemecahan masalah supaya anak-anak itu benar-benar fokus nanti apakah diberikan waktu lebih lagi buat anak-anak untuk prepare dan apakah dalam persiapan waktu mereka prepare itu diawasi oleh guru tersebut apa langsung ditinggal gitu. Kalau ditinggal kan otomatis mereka biasanya tidak melakukan dengan semestinya gitu ya. Betul gitu Bu. Nah ini yang pertama nih yang saya coba lakukan. Terus yang kedua kemungkinan saya akan membuat ini apa kayak program cooling down di kelas. Nah, saya ingat Bu Nur kan saya ini lagi ikut namanya pendidikan guru penggerak ya. Nah, pendidikan guru penggerak ini ada yang namanya teknik stop. Kayaknya sepertinya nanti saya akan coba lakukan ini di kelas. Jadi anak-anak saya suruh berhenti dulu beraktivitas, kayak ya istilahnya kayak cooling down ya, artinya tarik nafas, terus relax, terus baru kita harus masuk pembelajaran. Dan kemungkinan juga sebelum masuk pembelajaran saya mau coba yang namanya memberikan games kecil lah. Jadi untuk menarik atau memstimulasi untuk kesiapan anak belajar gitu dengan games kecil ya. Mungkin saya bilang kuisis lah kan ada tuh kalau kuisis yang jadi mereka juga biar fokus dulu nih ke materi. Saya bikin games kecil atau melalui tadi yang kuisis juga bisa. Terus yang kemudian yaitu dengan pembelajaran yang lebih menarik mungkin saya ajak mereka untuk ya menyanyi dulu, apa dulu, jadi biar mereka punya kesiapan, baru saya masuk ke materi. Seperti itu sih Bu. Keren banget nih rencana-rencananya Pak. Terima kasih Bu. Kalau saya nggak salah catat nih ada 4 ya. Yang pertama Bapak berkomunikasi dengan PJOK, kemudian menggunakan teknik stop yang memang sangat mungkin akan membantu mereka ya. Mudah-mudahan mungkin game ya, supaya game memberikan semangat, kemudian juga memilih pembelajaran yang menarik gitu ya. Iya, begitu sih. Apakah ada lagi Pak? Mungkin bisa kita lakukan, mungkin supaya lebih meningkatkan minat anak-anak itu. Nah, ada lagi? kalau yang saya rasa mungkin ya pastinya nanti saya mungkin mengadakan pendekatan lah ya. Artinya pendekatan yang lebih kepada memotivasi gitu ya. Jadi mereka biar mengerti bahwa mereka sebagai murid harus juga bisa menghargai waktu dengan baik gitu ya. Artinya memang kalau sudah pembelajaran berjalan dengan semestinya ya harus dilaksanakan seperti itu. Jadi mungkin motivasi-motivasi yang bersifatnya kecil gitu. Pendekatannya kira-kira selain motivasi ada lagi? Sejauh ini sih ya, mungkin saya rasa cukup sampai di situ dulu. Mungkin nanti saya melihat nanti kalau perkembangannya ada lagi yang kreativitas baru, mungkin saya coba nanti saya bisa komunikasikan lagi. Ini kan kondisinya di dalam kelas ya. Biasanya kalau di awal pembelajaran itu kita suka membuat ada semacam kesepakatan kelas itu. Apakah Pak itu sudah membuat? Nah, justru itu Bu, kadang-kadang kita sudah buat kesepakatan kelas nih. Dan memang kan biasa kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru pengajar dan juga udah ada di dalam setelah kan biasa kalau di SMP itu ada wali kelas dan wali kelas sudah membuat kesepakatan di dalam kelas dan saya mengacu biasa pada situ dan saya rasa itu juga sudah memang ya cukup lah gitu ya. Jadi saya nggak terlalu ini lagi. Nah memang tentu karena memang tadi itu pergantian pembelajaran ini seringkali melupakan dari kesepakatan kelas itu. Paling itu ide yang baik menurut mungkin saya nanti coba mengkoreksi dengan motivasi dengan anak-anak itu untuk bisa melihat kesepakatan atau mungkin saya buat keyakinan kelas kali ya lebih enaknya gitu nanti biar pengembangannya. Baik. Begitu Bu Nur ya. Berarti kegiatan atau rencana tambahan dari Pak Edo nanti Bapak akan membuat keyakinan kelas supaya tadi yang sudah dikomunikasikan kemudian teknik-teknik yang sudah dipakai itu bisa berjalan dengan baik. Baik lagi ya. Ya betul. Baik Pak Edo nih keren banget tuh rencana-rencananya benar ya. Makasih Bu. Makanya saya juga baca ngobrol dulu nih. Nah, kira-kira kapan nih Pak Edo supaya bisa rencana tersebut Nah, justru itu Bu Nur. Jadi saya karena memang udah nggak sabar lagi, artinya kemungkinan besar nih minggu-minggu ini saya langsung terapkan. Artinya saya coba melihat progresnya setelah saya menerapkan ini. Saya cuma mau lihat nih
setelah saya lakukan ini apakah dampaknya. Makanya saya mau lihat secepatnya otomatis mungkin minggu depan kan saya ada jam ketiga tuh. Biasanya jam ketiga itu setelah pembelajaran olahraga tuh kejadiannya kayak gitu sih. Jadi mereka pagi kan biasanya jam olahraga, mulai agak siang jam saya. Nah itu mungkinan minggu ini saya akan coba laksanakan Bu. Oke, baik, secepatnya lebih baik gitu ya. Betul sekali Bu. Oke, nah kira-kira di dalam kegiatan rencana Pak Edo ini, Pak Edo ingin melibatkan siapa saja? Pastinya tadi kan saya udah bicara dengan guru PJOK dan juga nanti guru piket kayaknya ya. Guru piket juga minta bantuan saya minta bantuan guru piket supaya juga bisa nanti melihat situasi di lapangan, adakah guru pendamping atau guru olahraganya. Kalau memang tidak ada, mungkinan saya bisa langsung coba koordinir atau enggak, saya sendiri bisa langsung turun tangan untuk menyiapkan anak-anak seperti itu. Nah, Pak Edo, kita sudah di akhir nih, sudah hampir 10 menit ya. Pak Edo nih, dari apa yang kita bicarakan hari ini, apa nih yang bisa Pak Edo dapatkan sekarang? Ya, yang saya dapatkan adalah bahwa ternyata sepertinya saya bisa nanti coba mengkondisikan anak-anak supaya nanti anak-anak itu bisa belajar lebih efisien waktunya dan mereka juga tidak terganggu dengan setelah pembelajaran PJOK. Ini seperti itu Bu yang saya nanti saya dapatkan nanti. Oke, selamat nih Pak Edo untuk bisa menjalankan rencananya. Saya tunggu kabarnya ya. Siap Ibu, terima kasih udah mau bercakap-cakap berbincang-bincang dengan saya atas permasalahan yang saya hadapi. Nanti mungkin pada waktu tertentu kalau ada waktu saya minta waktunya Bu Nur lagi. Siap, supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan juga saya bisa menceritakan hasil dari coaching kita nih atau percakapan kita hari ini, bagaimana tindak lanjutnya nanti di anak-anak saya ya. Itu saja Bu Nur. Terima kasih ya Bu Nur ya. Sama-sama Pak Edo, saya tunggu ya. Siap Bu Nur, terima kasih. Terima kasih ya Pak Edo, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bu Nur. Oke Bu Nur, tadi saya lihat asik banget ya ngobrolnya ya. Alhamdulillah. Iya. Kira-kira nih Bu, dari yang tadi Bu lakukan dari proses coaching tadi, apa saja sih yang udah Ibu lakukan? Baik, dalam proses coaching tadi saya sudah mencoba untuk menggunakan alur cerita, di mana saya pertama-tama menanyakan tujuan dari inti pembicaraan kita di hari ini seperti itu. Kemudian saya juga mencoba menanyakan pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan dari Pak Edo tadi ya. Kemudian juga saya sudah juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan untuk sebagai solusi dari permasalahan dari Pak Edo, dan juga saya menanyakan tanggung jawab ya, tanggung jawab siapa saja yang berperan di sana. Saya juga menggali dari Koci tentang solusi-solusi permasalahannya, dan saya mencoba menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berumur. Oke. Tadi yang saya amati, Ibu sudah hebat. Ibu menulis catatan-catatan kecil dari jawaban Koci. Terus Ibu juga hadir secara penuh, melakukan proses coaching ini secara benar ya Bu ya, dan juga sesuai dengan alur tirta. Kira-kira apa sih yang akan dikembangkan lagi? Saya yang ingin saya lebih kembangkan lagi selain daripada berlanjut untuk menanyakan pertanyaan berikut itu ya, saya ingin lebih paham lagi bagaimana alur tirta yang lebih baik lagi untuk melaksanakan coaching seperti itu. Oke, semoga apa yang Ibu akan kembangkan dapat berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih. Dan Ibu bisa melakukan coaching ya terhadap teman atau rekan-rekan sejawat dan juga murid di sekolah Ibu. Sukses selalu ya Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Oke, cukup sekian ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video praktik coaching supervisi akademik dari kami. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam bergerak. Salam bergerak.